karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dengan sapaan firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 yang tertulis dari Efesus pasal 4 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya terima samu unang mamar dosa. Unang masanga mate mata nyari. Somito rimas munah. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu orang muda, siapakah dari antara kita yang tidak pernah marah? Tentu setiap kita pasti pernah marah. Sehingga tidak seorang pun yang tidak pernah marah. Namun yang perlu kita pertanyakan adalah apakah kita marah dengan alasan dan dasar yang benar. Ketika dasar dan alasan yang benar, maka dengan demikian kemarahan itu berarti menjadi positif adanya, yang merindukan perubahan, perbaikan, atau sebuah kesalahan, tindakan perilaku yang tidak benar yang dilakukan oleh sesama kita. Kemarahan yang benar adalah ketika kita mampu membedakan antara perbuatan atau tindakan itu dengan orangnya. Sehingga ketika kita mampu membedakannya, maka dengan demikian kita tidak sampai kepada dihinggapi rasa kebencian yang berkepanjangan di tengah-tengah kehidupan kita. Marah yang berkepanjangan tentu saja akan merusak hati kita, merusak pikiran kita, bahkan juga merusak iman kita. Di mana dengan kemarahan yang berkepanjangan maka akan menimbulkan kebencian di dalam hati kita. Ketika kebencian itu telah ada dan hinggap dalam hati kita, diri kita, maka yang terjadi adalah akan menghasilkan produk yang buruk atau jelek, di mana kita senantiasa berburuk sangka, berpikiran negatif yang justru merugikan diri kita sendiri. Kita menjadi kehilangan objektivitas dalam menilai perilaku, menilai tindakan dari seseorang itu. Sehingga karena kebencian maka semua yang dilakukan oleh sesama kita itu kita nilai salah atau tidak benar adanya. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kita dalam kehidupan kita, di dalam diri kita sebagai manusia yang baru. Ketika Paulus mengatakan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Kemarahan itu menjadi sesuatu yang manusiawi, tetapi Paulus katakan sebagai manusia yang baru supaya dalam kemarahan itu kita tidak berbuat dosa dengan menyimpan kebencian, kemarahan yang secara berlebihan, bahkan menyimpannya dalam hati kita, dalam diri kita, sehingga kita tidak bisa berdamai dengan sesama kita. Kita tidak bisa berdamai juga dengan diri kita. Ketika kita marah yang berkepanjangan, terus-menerus atas kesalahan, perbuatan, perilaku dari sesama kita, maka dengan demikian kita sendiri berarti tidak jujur dengan diri kita, yang juga bisa melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang tidak benar atau yang tidak baik. Sebagai manusia yang baru, mari kita boleh belajar seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Amos. Dia marah pada waktu yang tepat, pada alasan dan dasar yang tepat, sehingga kemarahan itu memiliki arti agar bangsa Israel pada waktu itu, pada zaman Amos, boleh berubah
dari sifat tindakan yang suka menindas, melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang lemah, maka berubah dengan kritik yang disampaikan oleh Amos, kemarahan yang disampaikan oleh Amos, supaya mereka boleh mengubah kehidupan mereka, perilaku dan tindakan mereka. Karena itu, mari sebagai manusia yang baru dalam kehidupan kita, marah pada waktu yang tepat, dengan dasar yang tepat, bukan tanpa alasan dan tanpa dasar yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.